Marketing mix adalah konsep dasar pemasaran yang di dalamnya memuat tentang tahapan-tahapan pemasaran terhadap produk atau jasa. Harga mempunyai definisi suatu nilai tukar terhadap produk barang atau jasa yang dinilai oleh satuan moneter. Salah satu cara untuk menarik minat konsumen adalah dengan menentukan harga yang tepat. Harga yang tepat adalah kualitas produk yang bagus dan hasrat konsumen terpenuhi atau terpuaskan. Kesalahan-kesalahan dalam penetapan harga yaitu harga yang terlalu berorientasi dengan biaya, sering mengambil keuntungan dari pembaruan pasar, terus ditetapkan secara independen dari bauran pemasaran lainnya, harga kurang cukup bervariasi. Dengan kata lain, harga dan penetapan harga adalah suatu proses yang dilakukan oleh perusahaan untuk memberikan nilai suatu produk atau jasa untuk memperoleh keuntungan dan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan secara selain harga. Tujuan penetapan harga dalam teori ekonomi klasik, setiap perusahaan selalu berorientasi pada beberapa besar keuntungan yang akan diperoleh dari suatu produk atau jasa yang dimilikinya. Sehingga tujuan penetapan harganya hanya berdasarkan pada tingkat keuntungan dan perolehan yang akan diterima. Tujuan penetapan harga yang bersifat ekonomis dan non-ekonomis. Pertama, memaksimalkan laba. Penetapan harga ini biasanya diperuntukkan tingkat keuntungan yang ingin diperoleh. Semakin besar margin keuntungan yang ingin didapat, maka menjadi tinggi pula harga yang ditetapkan untuk konsumen. Dalam penetapan harga, sebaiknya turut memperhitungkan daya beli dan variabel lain yang dipengaruhi harga agar keuntungan yang diraih dapat maksimum. Meraih pangsa pasar. Untuk dapat menarik perhatian para konsumen yang menjadi target market dan target pasar, maka suatu perusahaan sebaiknya menetapkan harga yang serendah mungkin. Dengan harga turun, maka akan memicu peningkatan permintaan yang juga datang dari marketing sharing pesaing atau kompetitor, sehingga ketika pangsa pasar tersebut diperoleh, maka harga akan disesuaikan dengan tingkat laba yang diinginkan. Ketiga, return on investment atau pengambilan modal usaha. Setiap usaha mengingini tingkat pengambilan modal yang tinggi. ROI yang tinggi dapat dicapai dengan jalan menaikkan profit margin serta meningkatkan angka penjualan. Nomor 4, mempertahankan pangsa pasar. Ketika perusahaan memiliki pasar tersendiri, maka perlu adanya penetapan harga yang tepat agar dapat tetap mempertahankan pangsa pasar yang ada. Yang kelima, tujuan stabilisasi harga. Dalam pasar yang konsumennya sangat sensitif terhadap harga, bila suatu perusahaan menurunkan harganya, maka para pesaingnya harus menurunkan pula harga mereka. Kondisi seperti ini yang mendasari terbentuknya tujuan stabilisasi harga dalam industri-industri tertentu, misalnya minyak bumi. Tujuan stabilisasi dilakukan dengan jalan menetapkan harga untuk mempertahankan hubungan yang stabil antara harga suatu perusahaan dan harga pemimpin industri atau industri leader. Yang keenam, menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Perusahaan yang baik menetapkan harga dengan memperhitungkan segala kemungkinan agar tetap memiliki dana dan yang cukup untuk tetap menjalankan aktivitas usaha bisnis yang dijalani. Tujuan penetapan harga. Dalam teori ekonomi klasik,
Setiap perusahaan selalu berorientasi pada beberapa besar keuntungan yang akan diperoleh dari suatu produk atau jasa yang dimilikinya, sehingga tujuan penetapan harganya hanya berdasarkan pada tingkat keuntungan dan perolehan yang akan diterimanya. Berikutnya adalah tujuan penetapan harga yang bersifat ekonomis dan non-ekonomis. Pertama, memaksimalkan laba. Kedua, meraihkan pangsa pasar. Ketiga, return of investment atau ROI atau pengambilan modal usaha. 4, mempertahankan pangsa pasar. 5, tujuan stabilisasi harga. 6, menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Metode penetapan harga. Setelah perusahaan menentukan dan menetapkan tujuan yang akan dicapai, maka langkah atau tahapan selanjutnya adalah menentukan metode penerapan harga. Secara umum, metode penetapan harga terdiri dari 3 macam, yaitu 1. Penetapan harga berdasarkan biaya, yang ada poinnya yaitu penetapan harga biaya plus. Di dalam metode ini, harga jual per unit ditentukan dengan menghitung jumlah seluruh biaya per unit ditambah jumlah tertentu untuk menutupi laba yang dikehendaki pada unit tersebut, atau bisa disebut margin. Rumusnya adalah biaya total ditambah margin sama dengan harga jual. Poin B-nya penetapan harga markup. Untuk metode markup ini, harga jual per unit ditentukan dengan menghitung harga produk pokok pembelian per unit ditambah markup jumlah tertentu. Rumusnya harga beli ditambah markup sama dengan harga jual. C. Penetapan harga BEP, break even point. Metode penetapan harga berdasarkan keseimbangan antara jumlah total biaya keseluruhan dengan total penerimaan keseluruhan. Rumus BEP, total biaya sama dengan total perincian penerimaan. 2. Penetapan harga berdasarkan harga pesaing atau kompetitor. Penetapan harga dilakukan dengan menggunakan harga kompetitor sebagai referensi, di mana dalam pelaksanaan lebih cocok untuk produk yang standar dengan kondisi pasar oligopoli untuk menarik dan meraih para konsumen dengan para pelanggan. Perusahaan biasanya menggunakan strategi harga. 3. Penetapan harga berdasarkan permintaan. Proses penetapan harga yang didasari persepsi konsumen terhadap nilai yang diterima, sensitivitas harga, dan perceived quality untuk mengetahui nilai dari harga terhadap kualitas. Maka analisa price sensitivity meter atau PSM merupakan salah satu bentuk yang dapat digunakan. Strategi penetapan harga. Strategi penetapan harga ini juga berhubungan dengan siklus kehidupan produk, product life cycle, di mana suatu produk memiliki 4 tahapan utama, yakni perkenalan, pertumbuhan, kematangan, dan penurunan. Secara khusus, strategi penetapan harga ini terdiri dari produk baru. Dalam menetapkan strategi penetapan harga yang efektif untuk produk baru atau tahapan perkenalan ini, terdapat 2 alternatif strategi penetapan harga, yaitu 1. Harga mengapung atau skimming price. 2. Harga penetrasi. Produk yang telah beredar. 1. Tahap pertumbuhan. 2. Tahap pematangan. 3. Tahap penurunan. Kesimpulannya adalah harga adalah sejumlah uang yang harus dikeluarkan oleh konsumen
untuk mendapatkan produk atau jasa yang dibelinya guna memenuhi kebutuhan maupun keinginan dan umumnya dinyatakan dalam suatu moneter, rupiah, dolar, yen, dan lain-lain. Sedangkan penetapan harga adalah suatu proses untuk menentukan seberapa besarnya penetapan yang akan diperoleh atau diterima oleh perusahaan dari produk atau jasa yang dihasilkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.